Shalom Aleichem Besem Hamashiach, sahabat Bambang Nursena Channel, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam perbincangan ringan bersama Baba Nur. Shalom, Mbah. Shalom. Kali ini kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang Israel dan Hamas. Ya, mungkin Baba bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih jauh untuk memberikan pengetahuan bagi sahabat BNC dimanapun berada, supaya mereka memperoleh pencerahan dan bisa berimbang informasi yang mereka dapatkan, ya, Bah. Beberapa hari yang lalu, bahkan di setiap konflik Israel-Hamas di beberapa medsos di Indonesia, ada tayangan rabi-rabi Yahudi yang menolak negara Israel. Sebenarnya siapa mereka, Bah? Ya, itu menurut saya fenomena yang cukup menarik ya. Artinya tidak setiap orang Yahudi itu mendukung negara Israel. Nah, kelompok ini adalah kelompok minoritas. Mereka menamakan diri sebagai kelompok penjaga kota, Neturei Karta, jadi penjaga kota. Karena mereka berpikir bahwa mereka itu adalah penjaga kota Yerusalem. Karena itu sesungguhnya orang-orang Yahudi yang sebagian memang tinggal sudah sejak lama sekali di kota tua Yerusalem. Lalu mereka mengharapkan bahwa negara Israel itu yang mendirikan adalah Mesias. Nah, bentuknya tentu adalah kerajaan ya. Karena itu dipimpin oleh Malka Mesiha, Raja Mesias, seperti harapan mesianik Yahudi pada umumnya. Nah, ternyata negara Israel modern itu tidak didirikan oleh Mesias, tapi didirikan oleh gerakan nasionalisme modern yang antara lain diprakarsai oleh kelompok yang menyebut diri Sionis ya, yang didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl. Makanya ada kota di dekat Tel Aviv namanya kota Herzelia. Jadi mereka menolak negara Israel karena menurut dia negara Israel yang sah itu didirikan oleh Mesias dan bentuknya kerajaan, bukan bentuk negara modern sekarang ini. Biasanya mereka itu setiap kali ada demo-demo anti Israel, mereka itu uniknya malah berada di pihak yang anti Israel. Kira-kira seperti itu. Iya. Apa yang disebut dengan Neturei Karta itu, Bah? Dan berapa kira-kira jumlah mereka di Israel? Mengapa mereka lebih loyal kepada Iran dan Palestina ketimbang bangsa mereka sendiri, Israel? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kata Neturei Karta itu sebenarnya asalnya dari bahasa Aramaik dan itu merupakan redaksi dari apa yang disebut kitab Talmud ya. Talmud itu semacam tradisi Yahudi lisan yang sebagiannya orang menyebut sebagai Torah Sebealpe, Torah lisan, yang itu dibedakan dengan Torah Sebiktav, yaitu Torah tertulis, yaitu mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Bamidbar, Sefer Wayikra, dan Sefer Elehadivarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lah, adapun mereka ini ayat yang diambil ini menarik ya. Saya bacakan dari kitab Mazmur 127. Ini yang menjadi klaim mereka, kenapa mereka menyebut diri sebagai penjaga kota. Nyanyian Jiarah Salomo. Jadi Sir Hama'alot li Shlomo, nyanyian kenaikan, nyanyian ziarah karena naik ke Bukit Sion dari Salomo. Im Hashem lu yibneh bayit sab amalu punafbu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Im Hashem lu yismar ir sabsakat somer. Apabila bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Jadi
kata naturi karta, jadi penjaga kota. Kota ini kan bahasa Ibraninya Ir ya. Im Hashem atau Im Adonai Lo Yismar Ir, apabila bukan Tuhan yang membangun kota, sab sakat somer, maka sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Nah, dalam bahasa Aramaik yang dipakai di Talmud itu kata ir itu diterjemahkan dengan karta. Jadi karta itu misalnya kayak bahasa Ibrani ya kiryat. Kiryat itu menjadi karta. Seperti misalnya kata betullah menjadi betulta. Seperti misalnya kata, kalau Arab itu adalah karyah, Ibrani kiryat, dan Aramnya karta. Maka penjaga kota. Artinya apa? Mereka mengklaim berdasarkan kitab Mazmur 127 segala bentuk untuk mendirikan negara Israel tanpa didirikan oleh Sang Mesias. Artinya hanya Sang Mesias yang bisa mendirikan negara Israel, memulihkan Israel sejak mereka terdiaspora ke bangsa-bangsa, itu hanya Mesias. Lah nyatanya Israel sekarang ini tidak didirikan oleh Mesias, tapi didasarkan atas nasionalisme Yahudi yang itu sesungguhnya ya diawali dari gerakan orang-orang Yahudi yang sekuler. Nah, itu yang menyebabkan mereka menolak negara Israel yang sekarang. Iya. Itu makanya mereka lebih loyal ke Iran dan Palestina. Iya, karena begini, asalkan beda dengan Israel saja. Karena artinya bahwa negara Israel yang dibangun sekarang itu adalah bentuk kesombongan melawan Tuhan. Nah, kenapa Iran ya? Karena memang kelompok ini dulu kan setelah orang Yahudi itu terdiaspora ya, baik itu tahun 135 setelah Masehi, ketika Kaisar Hadrianus, tahun 135 Masehi, ketika Kaisar Hadrianus itu mengusir semua orang Yahudi keluar kota Yerusalem. Nah, itu ceritanya. Maka mereka ada yang ke barat, yang dikenal Yahudi Askenazim, misalnya di Eropa ya, di Jerman, di Perancis, di Hongaria. Lalu sebagian ada Yahudi di Eropa Timur yang disebut Sephardim. Lalu ada orang Yahudi yang di timur sekali, misalnya Misrahin, itu seperti di Mesir, di Irak. Nah, itu mereka hidup berdampingan lama dengan saudara-saudara Muslim mereka. Makanya mereka terikat pada kesatuan dengan saudara Muslim mereka. Nah, yang kedua ya karena mereka hidup di tengah masyarakat Muslim, ya mereka harus menyesuaikan diri agar mereka aman, saya kira itu. Cuma ya karena landasan teologis bahwa negara Israel modern nggak didirikan oleh Mesias dan bentuknya bukan kerajaan, itu mereka menolak. Kira-kira seperti itu. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 5.000 atau 6.000 orang di Israel. Ya, mereka tinggal di Yerusalem, kota lama ya. Dan itu sebetulnya pada awalnya itu gerakan Netrokarti itu didirikan oleh seorang rabi namanya Amram Blau. Amram Blau itu kemudian bersama lembaga yang namanya Agudat Israel itu menentang kembalinya orang Yahudi besar-besaran ke Eretz Israel. Nah, lalu mereka ingin supaya kota suci Yerusalem secara khusus adalah kota lama itu tetap menjadi kota internasional yang menjamin kebebasan orang-orang Yahudi Ortodok untuk beribadah di sana. Maka pekerjaan mereka apa? Dulu mereka itu menyalurkan dana-dana atau donasi dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk membangun artinya kota suci Yerusalem itu. Tapi kemudian ketika Agudat Israel itu ternyata mempertimbangkan kembali penolakannya terhadap negara Israel, dan akhirnya sebagian besar itu adalah mengikuti pengakuan atas negara Israel, mereka menjadi semakin ekstrim. Makanya mereka mengatakan segala bentuk pendirian negara Israel itu adalah seperti bid'ah, kira-kira seperti heresi gitu, karena itu menentang Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita bisa mendirikan kota, mendirikan negara Israel? Ya. Jadi yang mereka bersikap sangat ekstrim terhadap orang-orang Kristen yang sedang berziarah ke Israel.
Ya itu termasuk itu. Mereka ya karena kan apa ya? Segala sesuatu itu kalau dilihat dari pemaksaan paradigma agama tertentu. Itu kan sebetulnya menilai agama orang itu kan dari karikatur, dari gambaran-gambaran subat tentang agama lain. Betul. Nah, kelompok ini minoritas kecil, mereka memang banyak sekali tersebar di Yerusalem Kota Lama dan banyak juga di tempat yang namanya Me'asyarim. Nah, karena itu kalau orang-orang Kristen jalan salib mereka meludah di situ. Tapi ingat loh, pemerintah Israel sangat tegas terhadap mereka. Jadi ada tindakan dari pemerintah. Nah, itu statementnya Netanyahu yang terakhir itu sebelum Hamas nyerang Israel itu kan keras sekali. Mereka itu ditangkap dan bisa dipenjarakan itu karena itu melanggar konstitusi. Jadi negara Israel modern itu negara yang berdiri atas semua agama, bahkan mungkin adalah negara demokratis di Timur Tengah ya. Jadi itu kira-kira. Maka kalau misalnya ada rancangan undang-undang pelarangan tentang penginjilan itu kan kelompok ekstrim tertentu dan jumlah mereka tidak besar, tapi sebagian besar dari orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang netral agama, bahkan yang sekuler juga banyak. Kalau saya pribadi, agama itu nggak bisa dijadikan landasan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Jadi ideologi yang netral agama, bukan anti agama loh, tapi mengambil jarak dari semua agama seperti Indonesia ini. Hanya sayangnya Indonesia itu lain di bibir, lain di hati, hanya statement aja. Intinya persekusi agama, gereja ditutup, ya mana pemerintah bertindak. Karena memang itu yang berkembang di Indonesia ya, Bah. Jadi mereka pun dalam konflik Hamas Israel ini mereka berpikir bahwa orang Yahudi sendiri menolak negara Israel, begitu kan? Ya, hanya orang tidak sampai 5.000 atau 6.000 orang lah ya, itu. Ternyata kan memang ada faksi-faksi dan itu faksi yang berbeda kecil, di Israel. Ya, baik, Bah. Selanjutnya begini, Pak, gambaran Mesias seperti apa sebetulnya yang mereka harapkan untuk mendirikan kerajaan Israel? Bagaimana mereka menggambarkan negara Israel modern sekarang ini? Ya itu tadi gambarannya ya sebetulnya mula-mula ya kalau kita melihat perkembangan mesianisme Israel itu kan ada Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi. Kalau Mesias nabi itu kan menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 18 dan 15 dan seterusnya itu nabi mikirbeka meakika kamoni yakim leka adunai iluhika alaftismaun, seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu yang seperti Musa. Artinya kalau dalam tafsiran Kristen itu nabi Exodus, nabi pembebas, akan dibangkitkan oleh Tuhan bagimu. Karena itu kamu dengarkan mereka, itu nabi, Mesias nabi. Yang kedua Mesias raja, karena dalam Mazmur Daud itu Tehillim atau Mazmur 110 ayat 1, Neum Hashem laduni, berfirmanlah Hashem Tuhan kepada my Lord, kepada Tuanku. Makanya Mesias yang akan datang itu gelarnya Kurios, yaitu Adonai. Jadi bukan Tuhan dalam pengertian Elohim, tapi dalam pengertian Adonai, artinya Tuan atas segala Tuan. Nah, Yesus disebut Tuhan itu bukan dalam makna dia saingannya Allah, tidak. Kalau Allah itu kan Maha Esa, ya Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Di dalam Allah yang Esa itu ada firman yang kekal, ada roh yang kekal. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, firman-Nya Allah itu menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya sesuai dengan nubuat Raja Daud itu disebut Adonai. Maka Neum Hashem laduni, berfirmanlah Tuhan kepada my Lord, kepada Adonai, kepada Tuhanku, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Karena bait suci itu 3 bagian yang disebut ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Lah, samping kanan ruangan Maha Kudus itu adalah istana Raja Daud. Makanya Mesias raja, Mesias itu akan disebut sebagai putra Daud. Itulah sebabnya dalam Injil Matius diawali dengan Sefer Toledot Yeshua Hamasiah ben David ben Abraham.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi anak Daud meneguhkan kemesiasan dalam konteks sebagai Mesias Raja. Makanya jalurnya jalur raja dari Salomo. Melalui ayah angkatnya yaitu Yusuf. Kalau secara darah Yesus itu keturunan Maria, ya, dan kemungkinan Maria itu lahir dari keturunan Raja Daud lewat Nathan. Jadi dua-duanya keturunan Daud. Kemudian yang ketiga Mesias Imam itu di dalam Mazmur pasal 110 ayat 4. Bahwa Mesias itu akan menjadi imam yang kekal untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, orang Yahudi menunggu Mesias dalam gambaran yang aneka tadi, baik Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi, tetapi dalam pengharapan orang Kristen itu disatukan dalam satu sosok imam, nabi, raja. Itulah sebabnya Yesus juga nabi, karena menggenapi nubuat Musa pasal 18 kitab Ulangan tadi. Nah, kemudian ketiga jabatan ini silih berganti mendesak satu sama lain. Satu saat ketika Israel berada dalam penindasan bangsa-bangsa lain, Mesias yang mereka sambut itu terutama adalah Mesias Raja. Makanya Mesias Raja itu yang akan menghancurkan Roma dengan kekerasan. Itulah sebabnya maka sejak awal jadi revolusi Israel itu kan digerakkan oleh Mesias-Mesias yang diharapkan Mesias politik. Makanya atas dasar itu orang Yahudi menolak Yesua, menolak Yesus. Tapi ketika perang Yahudi kedua yaitu tahun 130 dan mereka menang tahun 132 sampai 135, Simon Bar Kokhba itu dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiba. Dan sempat selama 3 tahun itu berdiri sebagai kerajaan Israel merdeka. Tapi akhirnya toh Kaisar Hadrianus kembali mengalahkan mereka dan meratakan Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Akhirnya sejak saat itu orang Yahudi terserak-serak di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu. Orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem, termasuk orang Yahudi yang percaya Yesua. Nah, terus nama Yerusalem digantikan dengan nama Alia Capitolina, dibaktikan kepada dewa Jupiter. Sementara nama Eret Israel, tanah Israel, digantikan dengan Syria Palestina. Karena menggabungkan provinsi Yudea dan provinsi Syria disebut Syria Palestina. Maka sejak saat itu tulisan-tulisan Latin, Yunani, abad kedua ke atas itu menyebutnya Palestina, tidak lagi Israel. Tapi harapan setiap orang Yahudi tetap saja tahun depan kita ke Yerusalem. Lisana Haba'ah Yerusalem. Jadi namanya kelompok Naturakarta ini ketika dia mau mendirikan negara juga tidak di luar Israel, ya tetap ada di Israel. Cuma tidak lewat revolusi politik yang berdarah-darah, tapi lewat Raja Mesias. Bahkan yang namanya Bait Suci nanti akan dibangun itu diturunkan dari surga. Itu gambaran-gambaran utopia tentang kelompok Yahudi tertentu yang memang sifatnya apolitis. Pertanyaannya, mengapa apolitis? Ya kan? Karena gini, sejak Kaisar Hadrianus meratakan Yerusalem menjadi reruntuhan, itu sebetulnya harapan untuk tetap mendirikan negara itu tetap ada. Dan harapan ini yang kuat sekali mewarnai juga murid-murid Yesus. Apakah engkau akan memulihkan kembali kerajaan Israel? Itu tetap dinyatakan. Kenapa Markus dan Lukas, salah seorang dari 70 rasul menurut catatan Hippolytus muridnya Irenaeus muridnya Polikarpus muridnya Yohanes, jadi memiliki mata rantai yang sambung. Termasuk 70 rasul dia mundur karena Mesiasnya nggak cocok dengan harapan orang-orang saat itu, karena Yesus mengatakan kerajaan itu bukan dari dunia ini. Jadi Mesias rohani, bukan Mesias politik. Maka ketika kemudian Yerusalem jatuh ke tangan Persia yang bisa mengalahkan Roma, mereka harapannya akan mendirikan kerajaan lagi. Bahkan pernah di abad ketiga itu mereka sudah persiapan mendirikan kerajaan Allah dengan bantuan tangan asing yang sahabatnya Israel. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dan itu buyarkan lagi harapan itu, sampai kemudian kedatangan Persia, dan setelah kedatangan Persia kedatangan pemerintah Islam.
Pemerintah Islam itu diharapkan, khususnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, diharapkan dia akan menjadi pemandu jalan bagi Mesias Yahudi. Ternyata tidak, malah di zaman penggantinya yang kesekian itu ya, pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun berapa itu, 692, malah mendirikan masjid di atas situs suci Beit Hamikdas itu. Lalu didirikan masjid yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Qubatus Sokroh itu. Lalu di masa putranya yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan sekitar mulai tahun 705 sampai 715 mendirikan yang namanya Masjidil Aqsa. Pupus lagi harapannya. Akhirnya apa? Chile berganti, bangsa Yahudi jatuh ke tangan bangsa-bangsa. Akhirnya mereka mulai kerasan di tempat-tempat yang bisa melindungi dia. Itu misalnya ketika di Iran, ketika mereka ada di Eropa. Di Eropa mereka kurang nyaman karena ada semacam sikap yang tidak adil dari orang bule terhadap Yahudi. Dan itu diakui, kekristenan juga dimanfaatkan untuk konteks antisemitisme itu. Sekalipun sekarang kan sudah saling memaafkan sejarah lah. Kemudian mereka ada yang tinggal di Mesir seperti Rabi Rambam misalnya, dan mereka lebih nyaman di negara Islam. Ada juga yang lebih nyaman di Iran. Maka kemudian mereka punya ajaran begini, ini kelompok yang Naturikarti tadi loh. Tuhan itu telah mengadakan perjanjian antara Yahudi, Tuhan dan bangsa-bangsa. Satu, orang Yahudi tidak akan memberontak di bawah bangsa-bangsa yang memerintah dia, karena bangsa-bangsa itu memberi ruang kepada orang Yahudi untuk eksis, untuk hidup, ya. Dan kedua, segala bentuk kembali kepada tanah Israel tanpa bantuan Sang Mesias, ya, termasuk imigran-imigran yang datang aliyah dari gerakan kaum Zionis itu kesombongan di mata Tuhan, makanya muncul Mazmur 127. Nah, pertanyaan tadi kan, kira-kira bagaimana mereka menggambarkan negara Israel sekarang? Itu ada yang menarik ya, dalam salah satu traktat Talmud namanya Gittin 68a dan B. Itu digambarkan begini. Dan itu kisah ya, cerita itu bentuk midras. Midras itu bukan historis, itu lebih merupakan cerita moral ya, cerita moral yang tidak bernilai historis sebetulnya. Dikisahkan, karena ini saya kutip ayatnya ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ini ditafsirkan oleh midrasnya Yahudi itu. Misalnya 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan rumah suci itu. Nah, ini ditafsirkan oleh kisah midras tadi, bahwa batu-batu itu bagaimana dipotong. Ya, itu ada cacing, binatang kecil dari tanah itu kan digali dari tanah. Namanya samir. Itu bisa memotong batu. Lalu Salomo itu minta bantuan kepada seorang raja raja hantu, raja jin. Namanya itu adalah menarik. Namanya berasal dari bahasa Avesta, bahasa Iran kuno. Yaitu namanya kalau diterjemahkan ditransliterasikan dalam bahasa Ibrani adalah Asmedei. Asmedei itu asalnya dari kata Aesma, artinya murka, dan Dev itu dewa, artinya dewa yang murka. Artinya kuasa yang murka. Kuasa tentu ada perkembangan ya, karena dalam agama Zoroaster itu gambaran tentang roh jahat itu tidak dalam konteks hitam putih. Jadi artinya itu sosok yang netral. Makanya Salomo mengundang raja lelembut ini, atau raja jin, ya katakanlah mirip dengan konsep jin itu, untuk membantu merealisasikan pembangunan bait suci. Tapi pada suatu saat ada gambaran yang menarik juga, akhirnya Asmedei itu bisa mendepak Salomo. Akhirnya Salomo bisa disingkirkan, dan dia karena punya cincin ajaib itu bisa mengubah wajahnya. Makanya wajahnya dia itu diserupakan dengan wajahnya Salomo, lalu dia bertakhta sebagai raja di situ. Ketika dia bertakhta sebagai raja, mula-mula orang Israel tidak tahu kalau itu Salomo yang
dipalsukan atau palsu, tapi ketika kelakuannya lama-lama itu melanggar Taurat misalnya, itu istri-istrinya Salomo itu dia minta berhubungan badan dengan dia dalam keadaan menstruasi. Nah ini kan melanggar hukum Taurat kan. Yang lebih kacau lagi, dia minta ibunya Salomo, ibunya sendiri itu berhubungan badan dengan dia. Lama-lama Dewan Sanhedrin dari para rabi itu menyadari ini pasti bukan Salomo. Akhirnya apa? Setelah ketahuan penyerupaannya atau penyamaran tadi, Asmade itu kemudian terusir keluar. Nah, negara Israel sekarang, ini dalam pandangan kaum Naturekarte itu adalah mirip atau sama dengan ketika kerajaan Israel diperintah oleh Raja Siluman yang namanya Asmadei tadi. Nah, kira-kira itu Asmadei tadi. Jadi artinya bukan beneran dari Tuhan. Semua kisah-kisah itu kan sifatnya apokrif kalau istilah Kristen itu sifatnya apa ya? Apakah sifatnya sama seperti dongeng begitu? Ya mirip seperti, tapi itu dongeng orang bijak. Kira-kira seperti itu. Ya moga-moga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman di Indonesia. Ya, setiap kali saya rindu pada teman-teman yang menunggu bagaimana komentar-komentar saya tentang konflik Israel Palestina. Tapi apapun ya kita doa yang terbaik untuk perdamaian Israel dengan Palestina. Hidup berdampingan dua negara dalam koeksistensi damai. Tapi dari apa yang Abah sampaikan tadi, Bah, itu apakah ada hubungannya dengan sejarah panjang bangsa Yahudi di Tanah Suci sejak abad pertama? Ya ada karena apa? Harapan-harapan yang pupus tadi. Harapan yang pupus bahwa Mesias itu adalah Mesias politik toh. Nah sekarang beberapa orang Yahudi tertentu memahami Mesias itu apalagi. Karena kalau Mesias politik, negara Israel sekarang sudah berdiri yang ternyata tidak didirikan oleh Mesias. Lalu Mesias apalagi yang mereka tunggu-tunggu? Ini kira-kira seperti itu. Karena kan di kalangan orang-orang Yahudi itu kan abad pertama ada tiga aliran pemikiran ya, Saduki, Parisi sama Eseni. Saduki ini punah bersamaan dengan runtuhnya bait suci karena mereka biasanya aristokrat para imam. Menjaga bait suci. Kemudian Eseni itu karena mereka protes terhadap Yonatan Makabe. Lalu sejak tahun 152 sebelum Masehi mereka memisahkan diri dan tinggal akhirnya di komunitas Qumran yang akhirnya meninggalkan Alkitab dengan usia lebih dari 2000 tahun yang sekarang itu disebut The Dead Sea Scroll itu. Dan yang ketiga adalah kelompok Parisi. Kelompok Parisi ini kan terbesar. Mereka menguasai apa yang namanya Amha Aret, masa rakyat yang banyak. Nah, kelompok Selot ini adalah kelompok yang berasal dari sebagian besar Parisi ini. Dan murid Yesus sendiri sebagian kan mendukung Selot, termasuk yang namanya Simon orang Selot itu. Ya, termasuk Lukas, Markus, termasuk 70 murid itu kan harapannya Mesias itu Mesias politik. Ternyata Yesus tidak menampilkan dirinya untuk menggenapi itu berdasarkan pemahaman mereka, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini dan seterusnya. Kecewalah mereka. Lalu kelompok Kristen yang kelompok Nosrim ini bertahan sekalipun mereka mengalami nasib yang sama, diusir dari Yerusalem. Sementara orang-orang Kristen non-Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem oleh Hadrian. Itulah yang menyebabkan akhirnya konflik antara Yahudi dan saudaranya mereka yang Nosrim tadi. Karena gara-gara kamu ini kita terusir, kira-kira seperti itu. Nah sekarang malah orang Kristen asing itu yang bolomu itu sekarang yang tinggal di Yerusalem. Maka sejak abad kedua ya, patriark Yerusalem itu orang Yunani yang ditempatkan di Yerusalem, tidak lagi orang Yahudi. Makanya kekristenan Yahudi kan akhirnya pindah ke Pella. Pella itu salah satu dari 10 kota yang dikenal Dekapolis ya. Dan akhirnya mereka gabung dengan gereja Antioquia, dengan gereja Alexandria, seperti itu. Nah sementara orang-orang Yahudi Kristen ini semakin hari kan semakin punah. Makanya yang tinggal Yahudi dengan Kristen non-Yahudi ini. Akhirnya muncul yang namanya Birkat Haminim, kutukan terhadap orang sesat.
Tapi kan konteks sesat tidak sesat itu kan setiap agama punya definisi kan. Betul. Kalau di mata orang Yahudi Kristen itu dianggap minim sesat, di mata orang Kristen orang Yahudi itu pengkhianat. Tapi yang seperti ini kan sekarang udah saling dicabut kan. Birkat Haminim sekarang tidak dibaca lagi dalam liturgi Yahudi, khususnya yang berkaitan dengan Hanostrim kan sudah dihapus. Ya, kalau minim ya tetap ya orang-orang sesat itu, tapi tafsirannya siapa? Sementara Kristen juga sudah menghapus stigma orang Yahudi sebagai Deikidium, pembunuh Kristus dan Tuhan, Yahudi pengkhianat. Nah sekarang bagaimana tinggal Hamas, kelompok garis keras Islam ini masih tetap memelihara karikatur keras terhadap agama lain, yang agama lain itu dianggap kafir atau seperti apa. Ini bukan zamannya lagi seperti itu. Sekarang kafir enggak kafir itu ya tergantung yang menjalani kan. Betul. Kafir ukuran saya belum tentu kafir ukuran orang lain. Nah di dalam konteks kebersamaan dalam nasionalisme Indonesia kita itu sudah lewat yang seperti itu. Jangan kafir mengkafirkan orang lain. Kemana-mana demo kupar kafir, kupat kapit. Apa ya seperti itu Indonesia itu bisa dipertahankan. Nah maka saya ini kalau ditanya polisi saya, setiap kita mendukung kelompok yang intoleran, saya tidak ada di sana. Tetapi apapun ya sedikit-sedikit punya kelemahan, kalau dia bersikap no terhadap intolerisme, terhadap gerakan-gerakan radikalisme, saya bersama dengan mereka. Kira-kira komitmennya harus seperti itu. Jadi ada kaitannya, kaitan pandangan teologis tadi. Ya, terima kasih Bah. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menambah wawasan sahabat Bambang Nursena Channel dimanapun saudara semua berada, dan semakin memahami dengan baik, dengan jernih, dengan kepala dingin, hati yang tenang untuk memahami konflik yang terjadi di luar negara kita, khususnya Israel dan Hamas, sehingga semua bisa berimbang. Kita akan bertemu kembali di perbincangan-perbincangan berikutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Waalaikumsalam, Besem Hamashiach.